Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anas Khairul Anam, NIM 1022000062 dari kelas HSB. Nah, teman-teman di sini dalam menjalankan bisnis kadang mengalami kegagalan. Mungkin belum pernah mengetahui mengenai strategi kali ini, yakni berkaitan dengan analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu merupakan perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan juga ancaman yang terlibat dalam proyek, organisasi atau dalam usaha bisnis. Nah, biasanya dalam dunia bisnis ini digunakan oleh perusahaan bisnis, kemudian departemen daerah dan juga organisasi nirlaba, di mana dilakukan untuk perencanaan bisnis, kemudian juga perencanaan strategis, evaluasi pesaing, pengembangan pemasaran serta laporan penelitian. Kemudian tujuan dan juga manfaat dari analisis SWOT itu apa sih? Bahwa tujuan dari analisis SWOT itu adalah untuk menghasilkan berbagai alternatif yang lebih bersifat fungsional sehingga strategi tersebut akan lebih mudah diaplikasikan dan juga diimplementasikan pada masing-masing strategi bisnis unit. Kemudian manfaatnya adalah yang pertama, secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi bisnis dalam kancah persaingan dengan bisnis sejenis. Kemudian yang kedua adalah sebagai pijakan dalam mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga adalah untuk menyempurnakan strategi yang telah ada sehingga strategi bisnis itu senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi. Kemudian contoh dari analisis SWOT saya ambil dari milik saudara saya, yakni terhadap budidaya jamur tiram. Analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan, yakni merupakan aspek atau karakter dari suatu bisnis atau tim proyek yang memberikan keuntungan atas orang lain. Nah, kekuatan dari budidaya jamur tiram itu berasal dari bibit yang dibuat secara pribadi dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu untuk dapat melihat perkembangan dari awal sampai akhir. Selain itu juga sebagai evaluasi atau penilaian terhadap bisnis sendiri agar lebih maksimal. Kemudian analisis yang kedua adalah weakness atau kelemahan, di mana weakness ini merupakan aspek atau karakteristik yang menempatkan pada kerugian relatif terhadap orang lain atau pesaingnya. Nah, contohnya adalah kelemahan yang dihadapi adalah kurangnya tools atau peralatan yang kurang memadai sehingga dalam aplikasinya itu dilakukan secara manual sehingga kurang maksimal dalam hal panen. Kemudian yang ketiga adalah analisis opportunity atau peluang, yakni adalah prospek internal dan juga prospek eksternal yang dapat meningkatkan kinerja suatu bisnis. Nah, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pangsa pasar sehingga mampu meningkatkan peluang untuk meningkatkan bisnis dan juga mendapatkan keuntungan. Misalnya nih, dengan menerima pesanan dari pedagang-pedagang yang berminat terhadap jamur tiram tersebut. Kemudian analisis yang terakhir adalah threat atau ancaman, di mana ancaman ini adalah faktor internal dan juga eksternal yang memengaruhi lingkungan yang dapat menyebabkan masalah untuk fungsi atau proyek. Ancaman yang dapat memberikan pengaruh pada bisnis, misalnya dalam budidaya jamur tiram itu kondisi lokal itu harus dalam keadaan lembab sehingga ketika tidak lembab maka hasilnya tidak maksimal. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.